Pasal 79 1945 itu tidak tepat dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Kenapa? Due process of law. Yang dinamakan pelanggaran HAM itu tidak ada proses penyidikan, kemudian penetapan tersangka. Saat ini Roy Suryo sebentar lagi setelah putus Prapit 7 hari kemudian begitu naik dakwaan, sudah didakwa, dibacakan dakwaan, maka statusnya menjadi terdakwa. Dr. Tifa lebih duluan jadi terdakwa. Itu muatan politik. Sepakat dengan Pak Egy Sujana karena pasti tentu sangat memahami ya. Intinya itu adalah proses politik yang saya anggap kita lihat aja dia menang atau tidak. Artinya gini loh, ini kan sudah proses peradilan. Kita tidak bisa menerka-nerka karena semua keputusan ada pada hakim. Independensi absolut dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pertanggungjawabannya kepada Tuhan. 361 itu peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Apa asas lex pro reo ya, kalau nggak salah. Artinya yang menguntungkan bagi terdakwa bisa memilih itu. Tetapi perlu saya sampaikan di sini bahwa kepolisian sampai saat ini masih menggunakan KUHP lama, baik itu dalam penyidikan maupun penyelidikan. Kalau pelimpahan itu sudah ke tahap KUHP baru. Artinya gini, sepanjang KUHP lama tidak dinyatakan oleh penyidik, pemerintah maupun legislatif bahwa tidak berlaku lagi, maka saya rasa sah-sah saja. Ya kita lihat pertimbangannya. Itu semua penilaian dari majelis, bukan dari kita, tapi majelis ya. Majelis menilai apakah tepat menggunakan KUHP lama atau KUHP baru. Kita lihat aja. Karena setiap advokat itu bisa melakukan pembelaan untuk kliennya yang terbaik. Nah, kalau hakim itu menurut keyakinannya nanti seperti apa. Artinya ya kita lihat aja, kita kawal aja. Kalaupun misalkan diputusnya pakai, tapi saya rasa pengadilan menggunakan bab baru ya. Tapi kita lihat aja, artinya semua bisa terjadi, apapun itu kita hormati peradilan. Kita jangan menghayal, apalagi ngarang. Ya kayak tadi ada yang ngarang tuh, ya kan? Ngarang tuh dia. Wah ini sudah dikesampingkan. Ini tapi tidak ada, kalau di kejaksaan dikenal namanya SP2 kejaksaan. Surat pemberhentian penuntutan kejaksaan. Kalau di kepolisian namanya surat pemberhentian penyidikan atau SP3. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Nah, inilah instrumennya. Jadi jangan sok pintar kita atau pintar sendiri atau pintar-pintaran. Ya, kadang orang bernarasi itu pandai menyusun itu. Apalagi menghafal undang-undang, menghafal aturan. Nah, itu bagus. Bagus untuk pendidikan S1, S2. Bagus, bisa hafal kan. Tetapi penerapan hukum itu bukan ke dia secara personal, tetapi bagaimana yang bisa menilai ini orang kooperatif, dia kooperatif, ini orang harus laporan ini harus ditutup dan kemudian dihentikan. Kan kewenangannya ada di kepolisian, ada di kejaksaan, bukan sama pengacara. Advokat itu cuman tafsir, pendapat, monggo, tapi jangan memastikan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu nih. Itu namanya ngarang bebas, mengarang bebas. Semua bisa ngarang bebas. Silakan oknum advokat yang tadi berdebat dengan kita minta mana SP2-nya, SP2 kejaksanya tidak ada. Terus kemudian mana SP3-nya? Hehehe, ya kan itu bukan jawaban. Jadi kalau memang ada penghentian, mana penghentiannya? Kesampingkan ada surat. Emang ada bentuk namanya surat menyampingkan pasal. Mana? Kan kita jadi masyarakat jangan melihat orang pintar bernarasi tapi tidak tahu dalam praktek hukum. Terkait surat penggeledahan, apa yang digeledah? Apa yang digeledah? Apa yang diambil? Apa yang diambil? Kan nggak ada. Kalau ada surat penggeledahan, itu administrasi sifatnya. Yang kemarin terjadi adalah penangkapan. Surat penangkapan ada, surat tugas penangkapan. Ya kan? Izin pengadilan pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada. Upaya paksa itu dari 9 item, ya,
itu adalah upaya paksa. Nah, monggo silakan kita lihat apakah dia menang nanti di Prapit. Kalau menang ya syukur. Saya juga bersyukur kalau Mas Roy bisa memenangkan Prapit. Artinya belum langsung masuk ke pokok perkara nantinya kan. Tapi kalau dia katakan dihentikan kan itu bukan kewenangan Prapit. Itu pokok perkara. Salah benar itu pokok perkara. Itu masuk di peradilan. Iya benar. Pengacara Dr. Tifa itu masih lebih bagus kalau menurut saya. Kenapa dia mengurungkan itu? Karena dia tahu objeknya sudah nggak ada. Ketika dilakukan penahanan kejaksaan, tidak dilanjutkan kan? Jadi objeknya nggak ada. Kalau dibilang ini pembelajaran, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu ketika hal itu tepat dilakukan, yang seharusnya dilakukan. Kemarin waktu kami minta, udah Prapit dong, tapi mereka nggak berani. Jadi saya rasa bukan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu ketika objek penahanannya itu masih ada, baru lakukan Prapit. Misalkan katakanlah di rumah sakit kemarin, itu lakukan Prapit, ya bisa. Kan ini kan enggak.